Di sebuah desa kecil yang terletak di lereng pegunungan, ketenangan malam sering kali diwarnai lantunan zikir dari pesantren yang dipimpin oleh Gus Ikdam. Pesantren itu terkenal sebagai tempat mendalami ilmu hikmah dan ruqyah syar'i, tempat orang-orang mencari jawaban atas masalah yang tak mampu diselesaikan secara logika. Namun, belakangan ini, suasana mulai terasa berbeda. Pagi itu, Gus Ikdam duduk di beranda pesantrennya, memandangi sawah hijau yang menghampar. Namun, pikirannya jauh dari ketenangan yang terpancar di sekitarnya. Beberapa santri baru saja melaporkan bahwa di media sosial, namanya disebut-sebut dalam sebuah video pesulap merah. Dalam video itu, Gus Ikdam dituding sebagai perantara mistik yang memanfaatkan agama demi keuntungan pribadi. Sebuah tuduhan yang tak hanya melukai harga dirinya, tetapi juga mencoreng kepercayaan para murid dan masyarakat. Fitnah ini bisa menghancurkan nama baik pesantren, gumamnya, menahan amarah yang bergolak dalam dada. Ia meremas kopiah yang dipegangnya, tatapannya menerawang jauh ke arah kaki gunung. Tak berselang lama, Gus Samsudin, seorang sahabat sekaligus ulama dari pesantren di desa tetangga, datang berkunjung. Wajahnya terlihat gelisah. Ia membawa kabar yang tak kalah buruk. Pesulap merah juga menyerangnya, menuduhnya menggunakan ilmu hitam di balik pengobatan alternatif yang ia lakukan. Gus Ikdam, saya tak habis pikir, kenapa orang itu terus menyerang kita? Padahal niat kita murni, membantu mereka yang butuh, kata Gus Samsudin, suaranya bergetar penuh emosi. Gus Ikdam menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ini bukan sekadar persoalan pribadi, Gus. Ada yang lebih besar di balik ini. Kalau kita tidak merespons dengan bijak, nama ulama akan makin direndahkan. Matahari semakin tinggi, menyinari wajah Gus Ikdam yang kini dipenuhi tekad. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini tak akan mudah. Fitnah yang tersebar bak api dalam sekam telah memancing keraguan masyarakat. Ia menyadari, jalan yang akan ditempuh bukan hanya meluruskan kesalahpahaman, tetapi juga membuktikan kebenaran di hadapan orang banyak. Sementara itu, di tempat lain, pesulap merah sedang menyusun rencana. Baginya, membuka kedok yang ia anggap sebagai penyesatan adalah misi suci. Ia percaya apa yang ia lakukan adalah bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari tipu daya. Pertemuan pertama mereka belum terjadi, tetapi angin perubahan telah berhembus. Dua jalan yang berlawanan kini akan segera bertemu dalam sebuah perselisihan yang tak terhindarkan. Dalam keheningan pesantrennya, Gus Ikdam hanya bisa berdoa, memohon petunjuk dari Sang Maha Kuasa, sembari bersiap menghadapi tantangan yang ada di depan mata. To be continue. Pagi itu, kabut tebal menyelimuti desa tempat pesantren Gus Samsudin berada. Di tengah kesunyian, rombongan kendaraan berhenti di gerbang desa. Dari salah satu mobil, keluar seorang pria dengan pakaian mencolok, kaos merah menyala dan topi hitam yang khas. Dialah pesulap merah, seorang pengungkap rahasia mistis yang kini menjadi momok bagi para tokoh spiritual. Kedatangannya langsung menarik perhatian warga. Desas-desus tersebar cepat. Itu dia, si pesulap merah. Katanya mau bongkar praktik Gus Samsudin. Bisik seorang ibu kepada tetangganya. Anak-anak kecil yang biasanya bermain di sekitar pesantren perlahan menjauh, merasa ada sesuatu yang ganjil. Di dalam pesantrennya, Gus Samsudin sudah mendengar kabar kedatangan pesulap merah. Ia berdiri di aula utama bersama para santri seniornya. Wajahnya terlihat tegang, meski ia berusaha menutupi kegelisahannya. Sampaikan pada para santri untuk tetap tenang. Jangan ada yang terpancing provokasi, perintah Gus Samsudin. Suaranya tegas, namun di dalam hatinya berkecamuk pertanyaan. Mengapa seseorang yang tak mengenalnya secara langsung begitu bernafsu menyerang nama baiknya? Sementara itu, pesulap merah mulai berjalan menyusuri desa, berbicara dengan beberapa warga yang ia anggap memiliki pengalaman negatif terkait pesantren. Ia membawa kamera dan mikrofon, mencatat setiap cerita yang bisa menguatkan tuduhannya. Di depan kamera, ia berbicara dengan nada lantang. Lihat, ini adalah salah satu bukti bahwa praktik mistis masih digunakan di sini. Mereka bilang ini atas nama agama, tapi apa benar? Saya akan ungkap semua. Ucapan itu tersebar cepat melalui siaran langsung di media sosial, menyulut perdebatan sengit di kolom komentar. Sebagian mendukung langkahnya, tetapi tidak sedikit yang mengecam tindakan itu sebagai penghinaan terhadap ulama.
Ketika akhirnya pesulap merah sampai di gerbang pesantren, suasana semakin mencekam. Para santri berdiri berjajar di depan aula, mencoba menjaga agar situasi tetap kondusif. Gus Samsudin keluar, berdiri di tangga utama dengan wajah penuh wibawa. "Assalamualaikum," ucap Gus Samsudin dengan nada tegas. "Jika tujuan Anda datang ke sini adalah mencari kebenaran, mari kita bicara baik-baik. Namun, jika niat Anda hanya untuk memperkeruh suasana, saya mohon tinggalkan tempat ini." Pesulap merah tersenyum tipis, lalu menatap langsung ke arah Gus Samsudin. "Saya datang untuk mengungkap apa yang selama ini Anda sembunyikan. Tidak ada niat buruk, hanya ingin masyarakat tahu mana yang benar dan mana yang tidak." Ketegangan memuncak, para santri mulai berbisik, sementara warga desa berkumpul semakin banyak di luar pagar pesantren. Situasi hampir tak terkendali ketika salah seorang pengikut pesulap merah memotret salah satu ruangan pesantren tanpa izin, membuat beberapa santri emosi. Namun, Gus Samsudin mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua tetap tenang. "Saya tidak takut terhadap tuduhan Anda, karena kebenaran selalu punya jalannya sendiri. Tapi, jika Anda benar-benar mencari kebenaran, Anda harus siap menerima kenyataan, bukan sekadar pembenaran." Pesulap merah terdiam sejenak. Ia tak menyangka bahwa Gus Samsudin akan berbicara sebijaksana itu. Namun, tekadnya tak surut. Baginya, ini bukan hanya soal satu pesantren, melainkan tentang membongkar sistem yang ia anggap telah memanfaatkan kepercayaan masyarakat. Langit mulai gelap, dan suasana semakin dingin. Perdebatan kecil itu berakhir tanpa penyelesaian, namun meninggalkan bara yang siap menyala kapan saja. Di kejauhan, Gus Ikdam mendapat kabar dari santrinya tentang kejadian tersebut. Dengan hati berat, ia tahu waktunya untuk turun tangan semakin dekat. To be continue. Langit di atas pesantren Gus Ikdam mulai gelap ketika seorang santri berlari tergesa-gesa menuju ruang utama. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. Ia membawa kabar yang tak mungkin diabaikan. "Gus, maaf mengganggu, tapi saya baru mendapat berita. Pesulap merah telah mendatangi pesantren Gus Samsudin." Situasinya sangat tegang, ucapnya, mencoba mengatur napas. Gus Ikdam menghentikan zikirnya, lalu membuka matanya perlahan. Sorot matanya berubah dingin, namun tetap penuh kebijaksanaan. "Sudah kuduga ini akan terjadi," gumamnya dengan suara pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Ia segera memanggil para santri senior dan beberapa orang kepercayaannya. "Kita tak bisa tinggal diam. Jika fitnah ini dibiarkan, bukan hanya Gus Samsudin yang akan terpuruk, tetapi nama baik ulama akan semakin direndahkan," ujarnya tegas. Salah satu santrinya, Fadil, memberanikan diri angkat bicara. "Gus, jika Anda menemui pesulap merah, bukankah itu sama saja memberikan panggung padanya? Bisa jadi, ini adalah jebakan untuk memperkeruh suasana." Gus Ikdam menatap Fadil dengan tajam. "Kebenaran tak perlu takut pada panggung, Fadil. Justru di sanalah ia harus berdiri." Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Keesokan paginya, Gus Ikdam berangkat menuju pesantren Gus Samsudin. Ia hanya membawa 2 orang kepercayaan, menolak rombongan besar agar tidak memancing perhatian. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Ia tahu bahwa langkah ini penuh risiko, tetapi ia juga sadar bahwa diam bukanlah pilihan. Ketika sampai di pesantren Gus Samsudin, suasana masih mencekam. Beberapa warga berkumpul di sekitar gerbang, sebagian terlihat saling berbisik, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Di dalam, Gus Samsudin tengah berbicara dengan beberapa tokoh masyarakat yang mencoba meredakan situasi. Gus Ikdam memasuki aula utama tanpa banyak basa-basi. Kehadirannya langsung menarik perhatian. Gus Samsudin berdiri, menyambut sahabat lamanya itu dengan pelukan singkat. "Terima kasih, Gus Ikdam. Kehadiran Anda adalah kekuatan besar bagi kami," ujar Gus Samsudin dengan nada penuh syukur. Gus Ikdam mengangguk. "Ini bukan hanya soal Anda, Gus. Ini tentang menjaga martabat dakwah dan meluruskan fitnah yang semakin menjadi-jadi." Namun, sebelum mereka sempat berdiskusi lebih jauh, suara gaduh di luar kembali terdengar. Pesulap merah telah kembali, kali ini dengan tim yang lebih besar dan sejumlah wartawan. Ia ingin melanjutkan investigasinya, membawa berbagai alat perekam untuk mendokumentasikan setiap langkahnya. Gus Ikdam keluar dari aula, berdiri di tangga utama pesantren bersama Gus Samsudin. Pesulap merah tampak terkejut melihatnya,
tetapi segera tersenyum tipis. "Ah, Gus Ikdam, akhirnya saya bertemu dengan Anda juga. Saya sudah lama ingin bertanya tentang beberapa praktik Anda." Suasana hening. Para santri dan warga yang berkumpul menahan napas, menunggu jawaban. Dengan suara tenang namun tegas, Gus Ikdam menjawab, "Jika pertanyaanmu berasal dari keinginan mencari kebenaran, aku akan menjawabnya. Tapi jika niatmu hanya untuk menciptakan fitnah, aku tak akan melayani." Pesulap merah menatap Gus Ikdam dengan sorot mata penuh keyakinan. "Saya hanya ingin membongkar apa yang selama ini Anda sembunyikan. Masyarakat berhak tahu, Gus." Mata Gus Ikdam tak sedikit pun menunjukkan keraguan. "Kebenaran tak perlu disembunyikan, Nak. Tapi ingat, kebenaran juga tak bisa dipaksakan sesuai kehendakmu sendiri. Jika kau ingin berdialog, mari kita lakukan dengan adab. Jangan jadikan ini panggung untuk kepentingan pribadimu." Suara Gus Ikdam begitu berwibawa hingga kerumunan yang tadinya gaduh berubah sunyi. Bahkan pesulap merah tampak sedikit terguncang, meski ia berusaha menutupi hal itu. "Baik," jawab pesulap merah akhirnya. "Kalau begitu, mari kita buktikan di hadapan masyarakat, mana yang benar dan mana yang salah." Pertemuan itu tak berakhir dengan kesepakatan, tetapi satu hal telah dipastikan, sebuah debat terbuka akan segera diadakan, dan semua mata akan tertuju pada pertemuan besar itu. To be continue. Langit sore di desa itu berwarna jingga, menambah kesan dramatis pada suasana yang semakin memanas. Setelah pertemuan singkat dengan Gus Ikdam dan Gus Samsudin, pesulap merah membuat pernyataan terbuka melalui siaran langsung di media sosial. Dalam siarannya, ia menantang kedua ulama tersebut untuk berdebat secara terbuka, disaksikan masyarakat luas, dengan tujuan membuktikan kebenaran di antara mereka. "Saya bukan ingin mempermalukan siapapun," ucapnya dengan nada yang terdengar tegas, "tapi masyarakat perlu tahu apa yang selama ini disembunyikan. Saya tantang Gus Ikdam dan Gus Samsudin untuk duduk bersama saya di hadapan publik. Kita lihat siapa yang berdiri di atas kebenaran." Pernyataan itu langsung menjadi viral. Kolom komentar dipenuhi pendapat yang saling bertentangan. Sebagian mendukung langkah pesulap merah, menganggapnya sebagai pahlawan modern yang berani melawan praktik mistis. Sebagian lainnya mengecamnya sebagai orang yang lancang dan tidak menghormati ulama. Di pesantren Gus Samsudin, suasana semakin tegang. Beberapa santri terlihat khawatir, sementara sebagian warga desa mulai mempertanyakan integritas sang kiai. Gus Samsudin duduk di ruang tamu bersama Gus Ikdam, wajahnya menggambarkan tekanan berat yang tengah ia rasakan. "Apa kita perlu menerima tantangan itu, Gus?" tanya Gus Samsudin, suaranya terdengar lelah. Gus Ikdam menatap sahabatnya dengan pandangan tajam, mencoba menimbang situasi. "Kalau kita diam, fitnah ini akan terus membesar. Tapi jika kita menerima tantangan itu, kita harus siap menghadapi segala risiko. Ini bukan hanya soal mempertahankan nama baik kita, tapi juga menjaga kepercayaan umat." Gus Samsudin mengangguk, meski hatinya masih dipenuhi keraguan. "Saya khawatir, Gus, jika ini berubah menjadi panggung yang penuh kebencian, umat yang akan rugi." Gus Ikdam menarik napas panjang. "Kita tidak akan melawan dengan emosi. Kebenaran adalah senjata kita. Jika kita berdiri di jalan yang benar, Allah akan memberi jalan." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3 hari kemudian, waktu dan tempat untuk debat terbuka telah ditetapkan. Sebuah aula besar di kota terdekat disiapkan untuk acara itu, lengkap dengan panggung, kursi untuk para tokoh yang akan berbicara, serta area bagi masyarakat yang ingin menyaksikan langsung. Media nasional juga mulai meliput, menambah sorotan pada perselisihan ini. Pada hari yang telah ditentukan, aula penuh sesak. Ratusan orang hadir, termasuk santri dari kedua pesantren, warga desa, tokoh masyarakat, dan para wartawan. Di barisan depan, para pendukung pesulap merah membawa spanduk bertuliskan, "Bongkar kebohongan." Sementara di sisi lain, pendukung Gus Ikdam dan Gus Samsudin membawa tulisan, "Jaga kehormatan ulama." Ketegangan terasa di udara saat Gus Ikdam, Gus Samsudin, dan pesulap merah naik ke panggung. Gus Ikdam mengenakan jubah putih dengan sorban hijau yang melingkar rapi di lehernya, sementara Gus Samsudin tampak sederhana dengan pakaian hitam khasnya. Di sisi lain, pesulap merah tampil percaya diri dengan pakaian khasnya yang mencolok. Moderator membuka acara dengan nada formal, mencoba menetralisir ketegangan.
Kita di sini bukan untuk mencari musuh, tetapi untuk mencari kebenaran. Mari kita hormati setiap pihak yang hadir. Pesulap merah menjadi yang pertama berbicara. Ia memaparkan argumennya dengan penuh keyakinan, membawa berbagai video dan foto sebagai bukti. Ini adalah praktik-praktik yang dilakukan di bawah nama agama, tapi jelas-jelas bertentangan dengan logika. Apa yang mereka ajarkan, menurut saya, adalah bentuk penyesatan. Gus Samsudin, yang biasanya tenang, mulai menunjukkan ekspresi emosional. Namun, sebelum ia berbicara, Gus Ikdam mengambil alih mikrofon. Suaranya menggetarkan aula yang penuh sesak. "Saudara pesulap merah," katanya dengan nada tenang namun tegas, "Anda datang ke sini membawa tuduhan yang besar. Tapi izinkan saya bertanya, apakah Anda benar-benar memahami apa yang Anda tuduhkan? Apakah Anda pernah duduk bersama kami, mendengar dengan hati yang terbuka, sebelum memutuskan bahwa kami adalah penyesat?" Kata-kata Gus Ikdam membuat pesulap merah terdiam sejenak. Aula sunyi, semua mata tertuju pada dua tokoh di panggung itu. "Ini bukan soal memahami, Gus," jawab pesulap merah akhirnya. "Ini soal membongkar sesuatu yang salah. Jika itu niatmu, mari kita bahas satu persatu. Tapi ingat, kebenaran tidak akan muncul dari provokasi. Kebenaran hanya akan muncul jika kita saling mendengarkan dengan hati, bukan hanya dengan logika," jawab Gus Ikdam. Debat itu berlangsung hingga malam, dengan argumen yang saling bersahutan. Meski suasana tegang, adab tetap terjaga. Di luar aula, masyarakat menunggu hasil diskusi yang akan menentukan arah cerita ini selanjutnya. To be continue. Malam semakin larut, namun ketegangan di dalam aula terus memuncak. Debat antara Gus Ikdam, Gus Samsudin, dan pesulap merah telah memasuki titik kritis. Setelah argumen tentang praktik ruqyah dan pengobatan spiritual dibahas, pesulap merah mulai menyinggung isu yang lebih sensitif, tuduhan bahwa ritual tertentu yang dilakukan di pesantren menggunakan elemen mistis yang menyesatkan. "Saya tidak menuduh tanpa dasar," ujar pesulap merah sambil mengangkat beberapa foto. "Ini adalah bukti bahwa praktik seperti ini dilakukan, lengkap dengan jampi-jampi yang tidak ada dalam ajaran agama." Suaranya terdengar lantang, memancing reaksi dari sebagian penonton yang mulai berteriak mendukung atau mencemooh. Gus Samsudin mengepalkan tangannya, mencoba menahan amarah. Namun Gus Ikdam, yang duduk di sampingnya, tetap tenang. Ia memandang foto-foto itu dengan tatapan tajam, lalu berbicara dengan suara rendah namun penuh wibawa. "Saudara pesulap merah," katanya, "foto-foto ini memang menunjukkan ritual. Tapi apakah Anda tahu konteksnya? Ritual ini bukan untuk memanggil kekuatan mistis, melainkan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, dengan niat semata-mata mengharap ridha Allah. Anda hanya melihat permukaan tanpa memahami apa yang sebenarnya terjadi." Pesulap merah menatap Gus Ikdam dengan senyum sinis. "Gus, masyarakat sudah terlalu lama dibodohi. Kalau ini benar-benar sesuai dengan ajaran agama, kenapa harus menggunakan metode yang tidak bisa dijelaskan secara logis?" Kerumunan kembali bergemuruh. Di tengah suasana yang semakin panas, moderator mencoba menenangkan hadirin, namun suasana sudah terlalu tegang. Gus Ikdam mengambil napas dalam-dalam, mencoba memilih kata-kata yang tepat. "Logika adalah anugerah besar dari Tuhan," katanya, suaranya mengalun pelan namun menyentuh hati. "Namun, tidak semua hal di dunia ini dapat dijelaskan dengan logika semata. Ada hal-hal yang bekerja di luar nalar manusia, bukan karena ia bertentangan dengan logika, tetapi karena manusia belum mampu mencapainya." Pesulap merah hendak menyela, tetapi Gus Ikdam melanjutkan, suaranya kini lebih tegas. "Namun, jika Anda benar-benar mencari kebenaran, mari kita buktikan sekarang juga. Saya akan membuka diri untuk diperiksa, semua ritual, semua doa, bahkan isi pesantren ini. Tapi dengan satu syarat, Anda harus mendengarkan dengan hati yang bersih, bukan hanya dengan prasangka." Pesulap merah terdiam sejenak. Tantangan Gus Ikdam tak hanya menguji argumennya, tetapi juga integritasnya sendiri. Aula yang sebelumnya riuh berubah hening. Semua orang menunggu jawaban. Akhirnya, pesulap merah mengangguk. "Baik, Gus. Jika itu yang Anda tawarkan, saya akan mendengar. Tapi ingat, jika saya menemukan kebohongan, saya tidak akan diam." Gus Ikdam mengangguk perlahan. "Kebenaran tidak butuh perlindungan, saudara." Ia berdiri dengan sendirinya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung.
Setelah debat selesai, Gus Ikdam dan pesulap merah setuju untuk melanjutkan diskusi di pesantren Gus Ikdam. Dalam perjalanan pulang, Gus Samsudin berbicara lirih kepada sahabatnya. "Gus, saya khawatir ini jebakan. Dia tidak datang untuk mendengar, melainkan untuk mencari kesalahan." Gus Ikdam tersenyum samar. "Kalaupun dia datang dengan niat buruk, kita tetap harus menunjukkan niat baik. Ini bukan tentang dia, Gus. Ini tentang umat yang sedang kebingungan. Kita harus tunjukkan jalan yang benar, apapun risikonya." Langit malam tampak cerah, namun di dalam hati Gus Ikdam, awan gelap mulai berkumpul. Ia tahu, pertemuan berikutnya akan menjadi ujian besar, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keyakinan yang ia perjuangkan. To be continue. Malam di pesantren Gus Ikdam terasa berbeda. Suara jangkrik yang biasanya menjadi latar damai kini terasa bagai detak yang menghitung waktu menuju sesuatu yang besar. Pesulap merah tiba bersama tim kecilnya, membawa kamera dan alat perekam, seolah bersiap untuk mengungkap sesuatu yang besar. Para santri berdiri berjaga di sepanjang pelataran, sebagian menundukkan kepala, membaca doa untuk melindungi pesantren dari fitnah. Gus Ikdam menyambut pesulap merah dengan senyum tenang. "Selamat datang, saudara. Silakan masuk." Pesulap merah menatap sekeliling dengan sorot mata penuh selidik. "Terima kasih, Gus. Saya tidak ingin mengganggu, hanya ingin melihat dan mendengar apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini." "Semoga niat Anda membawa manfaat, bukan mudarat," jawab Gus Ikdam, suaranya lembut namun tegas. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Diskusi dimulai di aula pesantren. Gus Ikdam membuka kitab kuning yang terletak di mejanya, menunjukkan bahwa semua ritual yang dilakukan di pesantren memiliki dasar yang kuat dari syariat Islam. Dengan sabar, ia menjelaskan makna dan tujuan setiap praktik yang dianggap kontroversial oleh pesulap merah. Pesulap merah mendengarkan, namun sesekali menyela dengan pertanyaan tajam. "Gus, jika ini benar-benar murni ajaran agama, kenapa harus ada simbol-simbol yang mirip dengan praktik perdukunan? Bukankah ini justru membingungkan umat?" Gus Ikdam menutup kitabnya perlahan, lalu menatap pesulap merah dengan tatapan mendalam. "Apa yang Anda lihat sebagai simbol perdukunan adalah bentuk lain dari budaya yang menyatu dengan dakwah. Islam masuk ke Nusantara tidak dengan kekerasan, tetapi dengan pendekatan yang menghargai budaya. Selama tidak melanggar syariat, itu bukanlah hal yang salah." Pesulap merah terdiam sesaat, namun, ia belum menyerah. "Tapi Gus, apa yang Anda lakukan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Bagaimana Anda bisa memastikan bahwa ini bukan bentuk manipulasi? Ilmu pengetahuan adalah anugerah besar, tetapi ia juga punya batas," jawab Gus Ikdam. "Ada dimensi di luar yang bisa dijelaskan oleh logika manusia. Ketika kita berdoa, itu bukan manipulasi, melainkan penghambaan kepada Sang Pencipta. Apa Anda pernah melihat doa menghasilkan mukjizat? Jika tidak, apakah Anda akan menyebut doa sebagai kebohongan?" Pertanyaan itu menancap tajam. Kerumunan di sekitar aula terdiam, menunggu jawaban pesulap merah. Untuk pertama kalinya, pria berkaos merah itu tampak kehilangan kata-kata. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Gus Ikdam menawarkan sebuah pembuktian langsung. Ia membawa pesulap merah ke ruang tengah pesantren, di mana seorang pasien sedang menjalani pengobatan spiritual. Pasien itu adalah seorang pria muda yang menderita sakit misterius, sudah berobat ke berbagai dokter tanpa hasil. "Saksikanlah sendiri, saudara," ujar Gus Ikdam. "Kami tidak meminta lebih dari doa dan usaha, menyerahkan hasilnya kepada Allah. Jika Anda masih menganggap ini manipulasi, katakanlah setelah melihatnya." Pesulap merah menyaksikan dengan saksama. Doa-doa dilantunkan, air yang sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran diberikan kepada pasien. Tidak ada mantra aneh, tidak ada alat mistis, hanya keyakinan dan doa. Yang mengejutkan, pasien itu tiba-tiba menangis terseduh-seduh. "Saya merasa lebih ringan, Gus," ucapnya, air mata mengalir deras di pipinya. "Rasa sakit di dada saya menghilang." Pesulap merah terdiam. Ia mencoba mencari celah untuk menyebut ini sebagai kebetulan, tetapi suasana di ruangan itu terlalu kuat untuk ia abaikan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam itu, pesulap merah kembali ke penginapannya dengan pikiran penuh tanda tanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa keyakinannya mulai goyah.
Apa yang ia lihat di pesantren Gus Ikdam bukanlah pertunjukan, melainkan sesuatu yang jauh lebih mendalam. Namun, ia juga sadar bahwa ini belum berakhir. Di balik semua yang ia saksikan, ada tekanan besar dari para pendukungnya, yang menuntutnya untuk tetap teguh pada misinya. Malam itu, pesulap merah tahu, ia sedang berdiri di persimpangan jalan, apakah ia akan terus melawan, atau mulai menerima bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan logika semata. To be continue. Malam itu terasa panjang bagi pesulap merah. Ia duduk termenung di kamar penginapannya, menatap kosong pada layar laptop yang menampilkan rekaman pengobatan spiritual di pesantren Gus Ikdam. Suasana di dalam video itu begitu nyata, doa-doa yang dilantunkan terasa penuh keikhlasan. Namun, hatinya berperang. Apa ini semua hanya kebetulan? Gumamnya pelan, mencoba meyakinkan dirinya. Namun, keraguan mulai merambat ke dalam pikirannya, membisikkan kemungkinan bahwa apa yang ia saksikan mungkin bukan manipulasi, melainkan keajaiban yang tak bisa ia pahami. Ia teringat bagaimana pasien itu menangis lega, bagaimana kerumunan santri dan jamaah mendoakan dengan sepenuh hati. Pesulap merah menggenggam kepalanya, merasa terjebak dalam dilema. Di satu sisi, ia memiliki misi untuk membongkar kebohongan. Di sisi lain, apa yang ia lihat di pesantren Gus Ikdam tak menunjukkan tanda-tanda penipuan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di sisi lain, Gus Ikdam dan Gus Samsudin tengah berdiskusi di ruang utama pesantren. Wajah Gus Samsudin masih dipenuhi kekhawatiran. "Gus, menurut Anda, apakah dia mulai goyah? Atau ini hanya strategi untuk menyerang kita dengan cara lain?" Tanyanya hati-hati. Gus Ikdam menggeleng pelan. "Hati manusia adalah misteri, Gus. Kita tidak tahu apa yang sedang berkecamuk di dalam dirinya. Tapi aku percaya, jika hatinya terbuka, Allah akan menunjukkan jalan. Lalu apa langkah kita selanjutnya?" Gus Samsudin mendesak. "Kita tidak menyerang. Kita hanya perlu melanjutkan dakwah seperti biasa. Kebenaran tidak perlu dibela dengan kemarahan. Cukup kita tunjukkan dengan kesabaran dan ketulusan." Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pagi berikutnya, pesulap merah kembali ke pesantren Gus Ikdam. Kali ini, ia datang sendiri, tanpa tim, tanpa kamera, hanya membawa sebuah buku catatan. Gus Ikdam menyambutnya dengan senyum yang sama seperti sebelumnya, ramah namun penuh wibawa. "Saya ingin berbicara, Gus," ujar pesulap merah tanpa basa-basi. "Tentu, silakan," jawab Gus Ikdam sambil mempersilakan tamunya duduk. Pesulap merah menatap Gus Ikdam, mencoba membaca pria itu. "Apa yang membuat Anda begitu yakin, Gus? Bagaimana Anda bisa percaya pada sesuatu yang tidak bisa dilihat atau dijelaskan dengan logika?" Gus Ikdam tersenyum tipis. "Iman, saudara. Iman adalah percaya pada yang tidak terlihat, tapi dirasakan keberadaannya. Kami tidak pernah mengklaim bahwa semua yang kami lakukan pasti berhasil, karena semua itu tergantung kehendak Allah. Tapi tugas kami adalah berusaha dan berdoa. Itulah yang diajarkan agama kepada kami." Pesulap merah mengangguk perlahan. "Tapi bagaimana dengan mereka yang memanfaatkan agama untuk menipu orang lain? Bukankah itu juga tanggung jawab Anda sebagai ulama untuk menghentikan?" "Itu tanggung jawab kami, dan itu juga tanggung jawab Anda," jawab Gus Ikdam tegas. "Jika Anda menemukan penipuan, bongkarlah. Tapi jangan jadikan semua ulama sebagai target hanya karena beberapa orang menyalahgunakan agama. Sama seperti ilmu Anda, bukan?" Pesulap merah terdiam. Kata-kata itu menghantamnya seperti gelombang besar. Ia merasa dilucuti, bukan oleh serangan, tetapi oleh kejujuran yang tak bisa ia bantah. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Sore itu, pesulap merah meninggalkan pesantren dengan pikiran yang jauh lebih berat. Namun, satu hal yang ia tahu pasti, perjalanannya belum selesai. Di balik keraguannya, ada dorongan untuk mencari kebenaran yang lebih dalam. Sementara itu, Gus Ikdam menatap langit sore, berdoa dalam hati. Ia tahu, ini bukan tentang kemenangan pribadi. Ini adalah perjuangan untuk meluruskan jalan, tak peduli seberapa terjal. To be continue. Langit malam di pesantren Gus Ikdam tampak mendung, seperti mencerminkan suasana hati semua orang di dalamnya. Di kota, video perdebatan mereka yang viral telah memicu berbagai reaksi. Sebagian mendukung pesulap merah, menganggapnya sebagai pembawa kebenaran. Sebagian lainnya bersimpati pada Gus Ikdam, melihat ketulusannya sebagai bentuk perjuangan menjaga kehormatan agama.
Namun, malam itu, Gus Samsudin menerima kabar buruk. "Gus, ada sekelompok orang yang akan datang ke pesantren. Mereka membawa niat buruk," ucap seorang santri tergesa-gesa. Gus Samsudin segera menemui Gus Ikdam yang sedang berzikir di masjid. "Gus, kita harus bersiap. Tampaknya mereka ingin menyerang kita secara fisik." Gus Ikdam membuka matanya perlahan, menatap sahabatnya dengan penuh ketenangan. "Kita tidak boleh melawan dengan kekerasan, Gus. Kalau mereka datang dengan niat buruk, kita sambut dengan doa dan ketenangan. Jangan sampai kita terpancing. Tapi, Gus Samsudin, ingatlah, jika kita membalas dengan cara yang sama, kita tidak ada bedanya dengan mereka. Serahkan semuanya pada Allah." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara itu, pesulap merah mendapat kabar tentang rencana tersebut. Ia duduk gelisah di kamar penginapannya. Dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa langkah ini salah. Namun, ia terjebak dalam tekanan para pendukungnya yang terus mendesaknya untuk mengambil tindakan lebih keras. "Kalau kita diam saja, mereka akan terus menggunakan agama untuk menipu." Salah satu pendukungnya berseru, "Tapi apa kita yakin mereka menipu?" Pesulap merah menjawab pelan, pertanyaan itu keluar tanpa ia sadari. Pendukungnya menatapnya tajam. "Kita sudah terlalu jauh untuk mundur. Apapun yang terjadi, ini harus dihentikan." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Malam itu, puluhan orang berkumpul di depan pesantren, sebagian besar membawa spanduk dan benda tumpul. Mereka berteriak-teriak, menuduh Gus Ikdam dan Gus Samsudin sebagai penyesat. Namun, alih-alih membalas, para santri keluar dengan wajah penuh ketenangan, membawa Al-Quran dan memanjatkan doa. Gus Ikdam berdiri di tengah mereka, mengenakan jubah putih yang bersinar di bawah lampu-lampu pesantren. Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua orang diam. Ajaibnya, kerumunan yang semula riuh mulai mereda, seolah-olah ada kekuatan yang memaksa mereka mendengarkan. "Saudara-saudaraku," suara Gus Ikdam menggema. "Jika kalian datang untuk mencari kebenaran, maka masuklah. Kami akan menjelaskan segala yang kalian ragukan. Tapi jika kalian datang untuk melampiaskan amarah, ketahuilah bahwa amarah tidak akan membawa kebenaran." Kerumunan terdiam. Beberapa orang terlihat bimbang, tetapi ada juga yang masih keras kepala. Salah satu dari mereka melangkah maju, menunjuk Gus Ikdam dengan penuh emosi. "Kau hanya pintar berbicara, Gus. Buktikan bahwa semua ini bukan penipuan." Gus Ikdam mengangguk perlahan. "Baik, datanglah ke dalam. Kami akan tunjukkan segalanya, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Tapi sebelum itu, izinkan saya bertanya, apa niat kalian datang ke sini? Jika niat kalian baik, Allah akan membuka hati kalian. Jika niat kalian buruk, maka kehancuran akan menjadi ganjarannya." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Beberapa orang mulai mundur perlahan, merasa gentar. Namun, sebagian lainnya masih bertahan, menunggu momen untuk menyerang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di tengah ketegangan itu, pesulap merah tiba-tiba muncul. Ia turun dari mobil dengan langkah cepat, mendekati kerumunan. Melihatnya, orang-orang yang semula ragu kembali bersemangat. "Ini dia pahlawan kita," teriak salah satu dari mereka. Namun, pesulap merah tidak menanggapi. Ia berjalan mendekati Gus Ikdam, menatap pria itu dengan pandangan penuh keraguan. "Gus, saya tidak setuju dengan cara ini. Saya di sini bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mencari kebenaran." Gus Ikdam tersenyum tipis. "Itu langkah yang benar, saudara. Maka, mari kita duduk bersama. Lagi, kebenaran tidak akan muncul dari kebencian, tapi dari hati yang bersih." Kerumunan mulai terpecah. Sebagian mengikuti pesulap merah untuk masuk ke pesantren, sementara yang lainnya memilih pergi, merasa bahwa amarah mereka telah dipadamkan oleh ketenangan Gus Ikdam. Di dalam pesantren, diskusi kembali terjadi. Namun kali ini, pesulap merah tidak lagi bersikap menyerang. Ia lebih banyak mendengar, mencoba memahami apa yang selama ini ia tentang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Malam itu, sesuatu berubah di hati pesulap merah. Ia mulai menyadari bahwa perjuangan mencari kebenaran tidak seharusnya melukai, tetapi mendamaikan. Di sisi lain, Gus Ikdam tahu, ini belum akhir dari perjalanan mereka. Namun, ia bersyukur bahwa langkah pertama menuju penyelesaian telah dimulai. To be continue. Bab 9, Sinar di Ujung Jalan. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya.
Angin sepoi-sepoi berhembus di antara pepohonan pesantren, mengingatkan mereka yang ada di dalamnya bahwa perjalanan ini belum berakhir. Setelah berjam-jam berdiskusi, suasana di aula pesantren mulai mereda. Pesulap merah duduk di hadapan Gus Ikdam, wajahnya tampak jauh lebih tenang dibandingkan sebelumnya, meski ada sisa keraguan yang masih membayangi pikirannya. "Gus," ujar pesulap merah dengan suara yang lebih lembut dari sebelumnya, "saya harus mengakui, apa yang saya lihat di sini tidak bisa saya sangkal. Ada sesuatu yang berbeda." Gus Ikdam tersenyum kecil, tidak ada kemenangan dalam senyum itu, hanya ketulusan. "Apa yang berbeda, saudara?" "Rasa damai yang ada di sini, Gus. Saya tidak bisa membohongi diri saya sendiri. Ini bukan tipuan. Tapi pertanyaan saya, kenapa ada begitu banyak orang yang tidak mengerti hal ini?" Gus Ikdam menatap pesulap merah dengan mata yang penuh makna. "Karena, saudara, kebenaran itu seringkali samar. Tidak mudah untuk diterima oleh mereka yang terjebak dalam keraguan. Setiap orang memiliki perjalanan mereka sendiri untuk sampai ke titik itu. Tugas kita adalah membantu mereka tanpa paksaan, hanya dengan memberi petunjuk." Pesulap merah terdiam, matanya menerawang jauh. "Tapi jika begitu, saya merasa saya telah salah selama ini. Semua yang saya lakukan, apakah itu salah?" Gus Ikdam menatapnya dalam-dalam. "Tidak ada yang sempurna di dunia ini, saudara. Kita semua belajar dan berkembang. Tidak ada langkah yang sia-sia, selama kita tetap berusaha untuk mendekatkan diri kepada kebenaran." Kata-kata Gus Ikdam itu seperti pelita yang menerangi lorong gelap dalam hati pesulap merah. Ia merasa hatinya mulai terbuka, seperti bunga yang perlahan menghadap sinar matahari. Namun, keraguan masih mengganjal, seperti ada pertanyaan besar yang belum terjawab. "Lalu bagaimana dengan masa lalu saya?" tanya pesulap merah, suaranya bergetar. "Apakah saya harus meminta maaf pada semua orang yang saya cemooh? Pada semua yang saya anggap sesat?" Gus Ikdam mengangguk dengan bijak. "Maaf adalah jalan menuju kedamaian, saudara. Tapi lebih dari itu, buktikan dengan tindakan. Jika Anda benar-benar ingin menunjukkan perubahan, lakukan dengan tulus, bukan hanya kata-kata. Berbuat baik lebih besar nilainya daripada hanya meminta maaf." Pesulap merah menunduk, meresapi kata-kata itu. Dalam hatinya, ia merasa gelisah, namun ada secercah harapan yang tumbuh. Di depan dirinya, terhampar perjalanan panjang yang harus dilalui, bukan hanya untuk mencari kebenaran, tetapi juga untuk memperbaiki diri. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Ketika subuh tiba, Gus Ikdam berdiri di depan jendela, menatap langit yang perlahan berubah menjadi terang. Ia tahu, meskipun keraguan dan pertarungan masih akan berlanjut, malam ini adalah awal dari suatu perubahan. Sebuah langkah kecil yang bisa membawa damai, bukan hanya untuk pesulap merah, tetapi untuk banyak orang yang terjebak dalam kebingungan. Gus Samsudin datang mendekat, melangkah perlahan dengan wajah penuh kebingungan. "Gus, apakah benar kita bisa begitu saja mempercayai perubahan ini? Bagaimana jika ini hanya sekadar tampak?" Gus Ikdam menoleh dengan senyum penuh ketenangan. "Kita tidak bisa menilai hati seseorang, Gus. Hanya Allah yang tahu. Tapi tugas kita adalah memberi kesempatan. Jika ia benar-benar berubah, maka biarkan ia menunjukkan dengan amal perbuatannya. Jadi, kita tidak bisa menuntut sesuatu dari dia?" tanya Gus Samsudin. "Tidak," jawab Gus Ikdam tegas, "kita hanya bisa menjadi cermin yang memberi sinar, dan berharap orang lain juga akan menemukan jalan yang terang." Pesulap merah, yang berdiri di dekat pintu, mendengar percakapan itu. Ia menatap Gus Ikdam dengan mata yang berkaca-kaca. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia mendekat dan memegang tangan Gus Ikdam dengan penuh rasa hormat. "Apa yang Anda katakan, Gus, membuka mata saya. Saya ingin berjalan di jalan yang benar, bukan hanya untuk saya, tapi untuk orang lain juga. Saya akan melakukan apa yang saya bisa, dengan cara saya sendiri." Gus Ikdam memegang tangan pesulap merah dengan lembut. "Saudara, jalan yang Anda pilih sekarang adalah jalan yang penuh berkah. Semoga Allah memberi petunjuk yang lurus dan memberi kekuatan untuk terus berjalan." Dengan perlahan, pesulap merah mengangguk. Ia merasakan suatu perubahan yang begitu mendalam, seperti beban yang telah lama ia bawa, akhirnya terlepas. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Masih banyak tantangan di depan, tetapi malam itu, sebuah cahaya kecil telah menyinari jalan yang akan ia tempuh.
Di luar, langit mulai terang, menandakan sebuah pagi yang baru. Sebuah tanda bahwa meskipun malam terasa panjang, selalu ada harapan di setiap ujung perjalanan. Akhir.